Bab 459. Balas dendam. Fauzi memelototi mereka berdua. Sembarang wanita aku tidak mau. Aku hanya ingin wanita yang ada di sini. Kamu, dan kamu. Fauzi menunjuk 8 wanita yang hadir. Istri Salim dan Paul ada di antara mereka. Juga istri sepupu-sepupu mereka. Ada juga istri cucu dan gadis-gadis dari keluarga Gareth. Tidak boleh. Ini sama sekali tidak boleh. Tuan Fauzi. Tolong ganti orang saja. Mereka sangat biasa. Sepupu Salim. Siwon Gareth berkata. Prak. Laki menamparkan wajah Siwon dengan keras. Dikasih hati minta jantung. Tuan Fauzi bilang mau yang itu berarti itu. Berani kamu membantahnya. Laki ikut menggertak. Siwon menyentuh wajahnya dan berkata dengan sedih. Tapi ini istriku. Sama sekali tidak boleh. Tata. Kingko yang seperti bukit berjalan di depannya dan mengangkat Siwon. Bang. Kingko membanting Siwon ke tanah dengan keras. Krak. Mengeluarkan suara retakan. Pinggang Siwon patah. Mendengar jeritan Siwon. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Darah di sekujur tubuh mereka membeku. Ayo. Laki tertawa. Kenapa kalian diam saja? Cepat layani di samping Tuan Fauzi. Laki memarahi. Istri Siwon dan wanita lain berjalan ke Fauzi. Fauzi langsung menarik 2 wanita itu langsung ke pelukannya. Wanita itu berteriak. Wanita lain juga mengelilingi Fauzi. Fauzi menyentuh dan menciumnya bergantian. Kalian berdua kenapa diam saja? Laki memandang istri Salim dan Paul, Fanny dan Mega. Dia maju untuk menarik mereka secara paksa ke sisi Fauzi. Fanny dan Mega segera melihat ke arah Paul dan Salim untuk meminta bantuan. Tidak bisa. Ya, sama sekali tidak bisa. Bagaimana istri aku dilecehkan? Paul bersaudara naik pitam. Mereka menghadang di depan. Hanya saja Tulput dan Arahat sudah menatap mereka berdua. Keduanya merasakan sesak di dada mereka. Hawa berbahaya segera datang. Jangan. Burhan Gareth segera menghentikan Paul dan Salim. Dia tidak ingin kedua putranya mati. Paul, Salim, Funny dan Mega berteriak putus asa. Pada akhirnya, mereka dibawa ke dalam pelukan Fauzi dan diraba dari atas dan ke bawah. Orang-orang dari keluarga Gareth menyaksikan istri, anak perempuan, dan saudara perempuan mereka dipermalukan. Tapi tidak berani angkat bicara. Hanya bisa menonton. Penghinaan besar. Terutama Paul dan Salim melihat istri mereka dipermainkan di depan muka mereka. Tinju mereka terkepal erat. Kuku mereka merobek daging dan darah mereka. Menghadapi keputusasaan, mereka diam-diam meneteskan air mata. Kalian semua keluar. Kenapa? Apa kalian masih ingin tinggal di sini dan menonton penampilanku? Fauzi tertawa. Duar. Orang-orang dari keluarga Gareth menjadi gila. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Fauzi. Di rumah keluarga Gareth. Kelecehkan wanita mereka. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tapi tidak bisa melawannya. Hanya akan mati. Segera. Semua orang diusir dari ruang makan. Pintu dijaga oleh Tulput dan lainnya. Tidak ada yang bisa masuk. Mendengar jeritan dari dalam ruang makan. Bruk. Paul dan Salim tersungkur di tanah. Balas dendam. Harus balas dendam. Ayo cari Tuan Nathan. Kedua bersaudara itu saling berpandangan. Bab 460. Membunuh dengan tangan orang lain. Burhan Gareth juga berpikir seperti itu. Hanya Nathan yang bisa melawan Empu. Ini adalah satu-satunya harapan keluarga Gareth. Tapi dia dihentikan oleh Tuan Teddy. Mau meminta bantuan bos Jordan Group. Tidak masalah. Kali ini Tuan Fauzi ke sini untuk menghabisinya. Lebih bagus kamu memintanya datang. Burhan Gareth tampak putus asa. Sekarang mereka tidak memberikan kesempatan untuk mencari bala bantuan sama sekali. Setelah menunggu 1 jam, semua orang melihat Fauzi berjalan keluar dengan wajah yang lelah. Di ruang makan, para wanita terlihat acak-acakan. Meringkuk bersama dan menangis terisak. Salim dan Paul mengeluarkan raungan histeris. Mereka tidak sabar untuk membunuh Fauzi. Tapi setelah melihat Tulput dan Kingko, mereka terdiam. Bila menyerang hanya akan mati. Mulai hari ini, kita akan tinggal di rumah Gareth. Fauzi terlalu menindas. Tidak hanya menghina keluarga Gareth,
tetapi juga tinggal di keluarga Gareth. Ketika para wanita dari keluarga Gareth mendengar ini, mereka lebih ketakutan. Tinggal di sini. Cepat atau lambat mereka akan jatuh ke tangan iblis ini. Duar. Kepala Burhan Gareth berdengung. Fauzi ini sengaja. Dia memaksa dirinya untuk memanggil Nathan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Fauzi tidak akan pergi. Hah, apa kalian keberatan Tuan Fauzi tinggal di sini? Kingko berkata dengan suara tegas. Keluarga Gareth mana berani berbicara. Tuan Fauzi tinggal di rumah Gareth adalah keberuntungan bagi keluarga Gareth. Burhan Gareth segera berkata, Fauzi akhirnya tinggal di rumah Gareth. Berita itu menyebar dengan cepat. Anhemia tahu bahwa putra angkat orang itu akan datang. Datang bersama 3 dari 4 jenderalnya. Orang-orang ini puluhan kali lipat lebih kuat dari Tuan Teddy. Seluruh Anhemia panik. Orang itu menekan seluruh South Mantis hingga tidak bisa mendongakkan kepala. Setelah 30 tahun pensiun, orang yang hampir menghilang, sekarang telah keluar dari gunung. Poin utama adalah Fauzi terlalu berkuasa. Datang ke Anhemia. Pergi ke keluarga Gareth. Membunuh beberapa orang. Dan melecehkan para wanita dari keluarga Gareth. Bahkan tinggal di rumah Gareth. Burhan Gareth menerima Fauzi dengan tata krama yang sopan dan memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan wanita pun direlakan. Apalagi yang tidak bisa diberikan. Yang penting mempertahankan keluarga Gareth. Dia tahu betul bahwa ketika ketiga dewa pembunuh ini marah, mereka mungkin akan membunuh seluruh keluarga Gareth. Pada malam hari, 8 kelompok orang datang mengunjungi Fauzi. Fauzi mengenakan jubah mandi dan menggoyangkan gelas anggur merah. Aku telah dikekang oleh ayah angkat aku selama bertahun-tahun. Sekarang baru menikmati hidup. Aku pikir aku harus di Anhemia lebih lama lagi. Fauzi tertawa. Di Anhemia, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bisa menginginkan dan melakukan apapun. 2 film ini sangat populer baru-baru ini. Terlihat di mana-mana. Pemeran utama wanita ini sangat bagus. Ku dengar dia masih pendatang baru. Fauzi memperhatikan dengan penuh minat. Laki yang berada di sebelahnya segera berkata, Tuan Fauzi, aku tahu pemeran utama wanita ini. Namanya Jihan. Dia dibesarkan oleh Colossus Group. Dia memang sangat cantik. Oh, kamu tahu. Fauzi mengangkat kepalanya dan bertanya. Jika Tuan Fauzi tertarik, aku berjanji akan mengirimkannya sebentar lagi. Laki tertawa. Fauzi menepuknya. Ya, bagus ada kesadaran. Keluarga Alexander ada anak muda sepertimu. Ada harapan. Tuan Fauzi, aku akan melakukannya sekarang. Tapi, Tuan Fauzi, laki ragu-ragu. Wajah Fauzi menyiratkan tidak sabar. Ada apa? Katakan secara langsung. Jangan gelagapan. Presdir Colossus Group adalah Kirana Andersen. Orang itu lebih cantik lagi. Aku akan menunjukkan foto-fotonya pada Anda. Laki ingin membunuh dengan tangan orang lain. Bersambung.